atau siapa yang benar, tetapi untuk menyelamatkan sebuah hubungan atau relasi dalam sebuah persekutuan agar tetap kokoh dan hubungan kita dengan sesama menjadi baik karena adanya saling keterbukaan. Nah, ada beberapa cara yang Tuhan Yesus memberikan kepada kita di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-20. Langkah-langkah ini bukan hanya diajarkan kepada orang-orang yang pada zaman dahulu yang terjadi pada saat itu pemungut cukai, tetapi bagaimana mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, bukan hanya sebagai gembala, bukan hanya sebagai wakil gembala, tetapi kita semua yang ada di sini, bagaimana caranya kita menyelesaikan sebuah masalah di dalam sebuah persekutuan. Nah, yang pertama, di ayat yang ke-15, saya akan membacakan untuk kita semua. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Nah, tegur secara pribadi itu artinya menjaga martabat antara satu dengan yang lain. Nah, pembicaraan secara pribadi atau 4 mata, frasa saudara dalam bahasa Yunani. Di sini nanti yang belajar bahasa Yunani kita koreksi sama-sama. Apabila saudaramu, yaitu dalam bahasa Yunaninya adelpos, yang mempunyai arti rahim, kandungan atau peranakan atau hubungan yang lebih dari kekeluargaan, artinya dia saudara. Perjanjian Baru mencatat kata saudara seiman digunakan ini sebanyak 346 kali. Nah, budaya Yahudi memberi perbedaan mengenai kata sesama dengan kata saudara. Kata sesama digunakan hanya untuk menyebutkan orang yang sebangsa, sedangkan kata saudara untuk menyebut kepada orang-orang yang seagama atau seiman. Jadi pengertiannya, kata saudara dalam Matius pasal 18 ayat 15 lebih berfokus kepada orang-orang dalam satu iman, seperti kita saat ini. Nah, maksud Yesus adalah ketika kita menghadapi orang yang berbuat kesalahan, kita harus memandangnya sebagai saudara, bukan sebagai musuh. Memandang mereka sebagai sahabat kita atau saudara. Yesus mendorong pendekatan dengan kerendahan hati, bukan dengan egois. Sikap rendah hati harus ditunjukkan secara aktif, yaitu mencari saudara yang tersesat di dalam dosa, lalu berupaya untuk membawanya kepada pertobatan, bukan dengan pasif dan menunggu siapa yang terlebih dahulu meminta maaf. Nah, tujuan dari langkah pertama ini artinya untuk mendapatkannya kembali, mendapatkan kata keuntungan atau apa yang telah dia ajarkan, dia akan mendapat keuntungan. Dalam bahasa Yunani-nya yaitu ekerdesas atau beruntung atau mendapat laba. Nah, ini menyeratkan bahwa pemulihan hubungan adalah sebuah keuntungan besar jika kita saling mengoreksi satu sama yang lain, agar menghindari terjadinya gosip atau sharing yang tidak tepat, atau menjaga nama baik orang tersebut, menjaga nama saudara seiman kita agar tidak merasa dipermalukan di depan orang, sehingga hatinya lebih terbuka kepada kita jika dia mau bertobat. Jika memang tegur dan tidak selesai masalahnya, panggil lagi menjadi saksinya. Ini ada yang langkah kedua di sini, libatkan saksi di ayatnya yang ke-16, atau mencari akar permasalahan yang terjadi di dalam konflik tersebut. Nah, pembicaraan dengan menghadirkan saksi, tahap ini merupakan tahapan yang ditempuh. Jika teguran itu tidak mendapat respon dari pihak yang satu, berarti kita harus menghadirkan saksi, antara minimal 2 saksi di ayatnya yang ke-16. Ketika masalah tidak dapat diselesaikan atau tidak menemukan jalan keluar dengan pembicaraan pribadi, maka Yesus memberi petunjuk untuk langkah selanjutnya, yaitu dengan mengajak 1 atau 2 orang saksi. Nah, ayat ini Yesus mengutip memanggil 1 orang atau 2 orang untuk menjadi
saksi dalam Ulangan pasal 19 ayat yang ke-15. Coba Mama bisa baca. Jika pendekatan pribadi gagal, Yesus mengutip hukum Taurat sebagai dasar utama tentang perlunya 2 orang atau 3 orang saksi. Nah, fungsi saksi di sini, Bapak Mama dan saudara-saudara, bukan sebagai pengeroyok atau kompor di dalam menjelaskan atau memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, melainkan sebagai penengah atau disebut mediasi yang menjadi objek untuk memastikan kebenaran fakta dan membantu proses. Yang menjadi keuntungan menghadirkan saksi 1 atau 2 orang, kehadiran orang lain menunjukkan seriusnya masalah. Berarti langkah pertama sudah gagal, berarti kita masuk ke langkah kedua. Masalah tersebut namun tetap dalam lingkaran yang terbatas, tetap di situ, tidak keluar dari langkah yang kedua. Jika langkah yang kedua gagal, kita masuk pada langkah yang ketiga, yaitu bawa ke jemaat. Nah, ini upaya terakhir untuk sebuah komunitas di mana pembicara dibawa ke jemaat. Nah, kalimat ini memberikan ekspresi dan penekanan yang kuat dari yang digunakan dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-16, yaitu akibat dari tidak mengindahkan apa yang dikatakan jemaat, mempunyai tanggung jawab bersama dan persekutuan. Nah, Bapak Mama dan saudara-saudara, di dalam persekutuan, gereja ada untuk menilai dan membuat keputusan bahwa yang mengikat bagi orang berdosa berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan dan fakta yang ada dari masalah atau konflik yang terjadi. Jika mediasi atau langkah ketiga gagal, masalah dibawa ke ranah komunitas yang lebih luas. Itu tadi yang saya sebut di dalam gereja. Dengan menerapkan kasih, tetap menerapkan kasih. Langkah